Halo semuanya, kami dari kelompok 2, pengantar stokastik kelas PSM 23A. Di video ini, kami akan menjelaskan proyek visualisasi interaktif yang kami buat, yaitu distribusi binomial menghampiri distribusi normal. Proyek ini menunjukkan secara visual bagaimana bentuk distribusi binomial bisa berubah mendekati distribusi normal, seiring perubahan nilai N dan P yang bisa kita atur sendiri. Di bagian atas tampilan, ada 5 kartu statistik yang nilainya otomatis berubah setiap kali kita mengubah N atau P. Kartu pertama menampilkan mu, yaitu nilai rata-rata distribusi yang dihitung dari rumus N dikali P. Kartu kedua menampilkan sigma kuadrat, yaitu nilai variansi dihitung dari N dikali P dikali 1 kurang P. Kartu ketiga menampilkan sigma, yaitu standar deviasi yang merupakan akar dari variansi tadi. Kartu keempat adalah indikator simetris. Kartu ini bertanda centang hijau kalau nilai P sangat mendekati 0,5, karena artinya distribusinya seimbang di kiri dan kanan. Kalau P jauh dari 0,5, maka tanda kartu ini silang merah. Dan kartu kelima adalah aproksimasi palit. Ini bertanda hijau kalau syarat NP lebih dari sama dengan 5 dan N kali 1 kurang P juga lebih dari sama dengan 5. Maka itu terpenuhi. Kalau syarat itu belum terpenuhi, tandanya silang merah. Di bawah kartu statistik ada 2 slider kontrol. Slider pertama adalah N, yaitu jumlah percobaan. Bisa diatur dari angka 2 sampai angka 100. Semakin besar N-nya, maka semakin banyak batang histogram yang muncul dan semakin halus juga bentuknya. Slider kedua adalah P, yaitu peluang sukses setiap percobaan. Secara default, animasi berjalan otomatis yang menggeser nilai P dari 0,05 naik ke 0,95, lalu turun kembali ke 0,05. Ini berulang terus, maka ini memperlihatkan bagaimana distribusi bergeser dari miring kiri menjadi simetris di tengah, lalu miring kanan. Sekarang kita lihat grafiknya. Di sini ada 2 elemen visual sekaligus dalam satu grafik yang sama. Yang pertama adalah batang-batang biru. Ini merupakan histogram distribusi binomial. Setiap batang mewakili satu nilai K tertentu, dan tinggi batangnya menunjukkan nilai P X sama dengan K, yaitu peluang mendapat tepat K keberhasilan dari N percobaan. Sumbu X menunjukkan jumlah keberhasilan K, mulai dari 0 sampai N. Sumbu Y menunjukkan nilai peluangnya. Yang kedua adalah kurva merah halus. Ini adalah kurva distribusi normal. Perhatikan, kurva ini tidak pernah benar-benar menyentuh sumbu X. Ia terus mendekati, tapi tidak memotong sumbu tersebut. Maka sifat ini disebut asimptotik. Di bagian bawah grafik ada keterangan legenda yang menjelaskan 2 elemen ini. Tujuan utama visualisasi ini adalah memperlihatkan secara langsung semakin besar N dan semakin P mendekati 0,5, maka bentuk histogram biru akan semakin mirip dengan kurva normal merah itu. Nah, lalu bagaimana cara kode kita bisa menghasilkan grafik seperti ini? Nah, rekan saya akan menjelaskan bagian teknisnya. Nah, di balik grafik yang tadi dijelaskan, ada 3 fungsi matematika utama yang jadi fondasi program ini. Yang pertama adalah fungsi logaritma F. Fungsi ini bertugas menghitung faktorial dari suatu bilangan. Fungsi yang kedua adalah BP, singkatan dari binomial probability. Fungsi ini menghitung peluang X sama dengan K, yaitu peluang mendapatkan tepat K keberhasilan dari N percobaan dengan peluang sukses P. Fungsi yang ketiga adalah NPDF, yaitu probability density function dari distribusi normal. Fungsi ini menggunakan rumus Gaussian standar dengan parameter rata-rata mu dan standar deviasi sigma. Kemudian ada fungsi build chart.
yaitu fungsi yang menggabungkan semuanya menjadi satu grafik. Satu hal penting yang dilakukan di sini adalah penskalaan kurva normal, karena PDF adalah fungsi kontinu dan histogram adalah fungsi diskrit, skalanya berbeda. Maka, puncak kurva normal disesuaikan agar setara dengan puncak histogram, sehingga keduanya bisa ditampilkan dan dibandingkan dalam satu grafik yang sama. Untuk animasi otomatisnya, ada fungsi step yang dipanggil setiap 300 milidetik menggunakan setinterval. Setiap kali panggil, nilai P bertambah atau berkurang 0,01. Lalu, build chart dipanggil ulang untuk memperbarui grafik. Saat P mencapai 0,95, arahnya berbalik turun, dan saat mencapai 0,05 berbalik naik lagi. Itulah yang menciptakan animasinya menjadi bolak-balik. Ada juga dua event listener. Satu untuk slider N yang langsung memperbarui grafik, dan satu untuk slider P yang menghentikan animasi otomatis agar pengguna bisa mengeksplorasi nilai tertentu secara manual. Nah, sekarang mari kita lihat langsung bagaimana cara kerjanya. Sekarang kita coba langsung dengan N sama dengan 5 dan P sekitar 0,2. Histogramnya terlihat miring ke kiri. Sekarang kita naikkan N ke 50 dan biarkan P berjalan mendekati 0,5. Lihat, histogramnya perlahan berubah menjadi simetris dan kurva merahnya semakin pas menyelimuti batang-batang biru. Inilah inti dari teorema pendekatan normal. Semakin besar N dan semakin P mendekati 0,5, maka distribusi binomial semakin mendekati distribusi normal. Sekian penjelasan dari kami. Terima kasih sudah menyimak. Semoga visualisasi ini membantu memahami konsepnya dengan lebih mudah. Di video ini, kami akan menjelaskan proyek visualisasi interaktif yang kami buat, yaitu aproksimasi distribusi binomial ke distribusi Poisson. Di bagian header, ditampilkan rumus utama dari distribusi Poisson, yaitu P X sama dengan X, sama dengan E pangkat negatif lambda dikali lambda pangkat X dibagi X faktorial, di mana lambda adalah parameter rata-rata kejadian yang dalam konteks ini diperoleh dari N dikali P. Rumus inilah yang menjadi pendekatan dari distribusi binomial ketika syarat-syaratnya terpenuhi. Di bagian atas ada 3 kartu yang menunjukkan apakah syarat aproksimasi terpenuhi atau tidak, dan nilainya berubah secara real time setiap kita mengubah N atau P. Kartu pertama adalah syarat 1 banding N lebih dari sama dengan 20. Jumlah percobaan harus cukup besar. Kartu kedua adalah syarat 2, P kurang dari sama dengan 0,05. Peluang sukses harus sangat kecil atau yang disebut peristiwa langka. Kartu ketiga adalah syarat 3, lambda kurang dari 5, nilai lambda yaitu N dikali P harus kecil. Kartu ini juga langsung menampilkan nilai lambda saat ini, sehingga kita bisa melihatnya sekaligus. Kalau ketiga syarat ini terpenuhi, tandanya centang hijau semua, artinya aproksimasi Poisson sudah valid dan akurat. Di bawah kartu ada 2 slider kontrol. Slider pertama adalah N atau ukuran sampel, bisa diatur dari 10 sampai 150. Slider kedua adalah P atau probabilitas sukses, dari 0,005 sampai 0,950. Secara default, animasi berjalan otomatis, menggeser nilai P dari 0,005 naik ke 0,950, lalu kembali turun. Ini memperlihatkan bagaimana bentuk distribusi berubah seiring perubahan P. Kalian juga bisa menggeser slidernya secara manual untuk fokus pada nilai tertentu. Sekarang, kita lihat grafiknya. Di sini ada 2 elemen visual sekaligus. Yang pertama adalah batang-batang biru. Ini adalah histogram distribusi binomial asli. Setiap batang mewakili satu nilai X tertentu dan tingginya menunjukkan peluang P, X sama dengan X dari distribusi binomial. Yang kedua adalah titik-titik dan kurva hijau Tosca. Ini adalah pendekatan distribusi Poisson. Berbeda dengan grafik sebelumnya yang memakai kurva mulus, di sini Poisson ditampilkan dengan titik-titik karena Poisson juga merupakan distribusi diskrit. Perhatikan ekor kanan, kurva hijau. Ia tidak pernah benar-benar menyentuh sumbu X. Terus melayang mendekati 0 menuju tak hingga. Inilah sifat asimptotik dari distribusi Poisson. Kalian juga bisa hover ke titik mana saja di grafik untuk melihat nilai P, X sama dengan X secara tepat. Lalu, bagaimana cara kode kita menghasilkan grafik seperti ini? Rekan saya akan menjelaskan bagian teknisnya. Oke, next. Di balik grafik tadi,
Ada 4 fungsi utama yang menjadi fondasi program ini. Translog F dan trans BP, dua fungsi pertama sama seperti visualisasi binomial ke normal sebelumnya. Fungsi log F menghitung faktorial menggunakan penjumlahan logaritma agar tidak overflow saat n besar. Fungsi BP menghitung peluang binomial yaitu Px sama dengan X menggunakan log F tadi. Semua dalam domain logaritma, lalu diubah kembali dengan met XP. Nah, fungsi baru di sini adalah P0IP. Ini yang menghitung peluang distribusi Poisson, yaitu Px sama dengan X. Rumusnya adalah E pangkat negatif lambda dikali lambda pangkat X dibagi X faktorial. Sama seperti BP, semua dihitung dalam domain logaritma, yaitu negatif lambda ditambah X kali log lambda dikurangi log F dari X, lalu dieksponensialkan. Hasilnya adalah titik-titik hijau Tosca yang kalian lihat di grafik. Fungsi bold chart menggabungkan semuanya. Pertama, dihitung nilai lambda dari N dikali P. Lalu ditentukan batas sumbu X yang ditampilkan. Tidak selalu sampai N, melainkan sampai nilai X yang masih signifikan secara statistik, yaitu lambda ditambah 4 kali akar lambda. Ini membuat grafik tidak terlalu lebar dan tetap terfokus. Untuk setiap nilai X dari 0 sampai batas tadi, kita panggil BP dan P0IP. Hasilnya masing-masing menjadi data batang biru dan titik hijau. Satu hal penting, semuanya diberi nilai minimum negatif kecil, yaitu minus 0,015. Ini yang membuat ekor kanan kurva melihat melayang di atas sumbu X, mempertegas sifat asimptotiknya. Untuk animasinya, fungsi step dipanggil setiap 80 milidetik, lebih cepat dari visualisasi sebelumnya, agar perpindahan antar nilai terasa lebih mulus. Nilai P bergerak naik turun antara 0,005 dan 0,95. Ada juga fitur tooltip custom. Setiap kali kalian hover ke titik di grafik, muncul kotak kecil yang menampilkan nilai Px sama dengan X secara presisi sampai 5 angka desimal untuk kedua distribusi sekaligus. Kita lihat langsung cara kerjanya. Kita lihat kondisi ideal dulu, dengan N sama dengan 50 dan P sama dengan 0,03. Ketiga syarat terpenuhi semua, ketiga kartu bertanda centang hijau. Perhatikan titik-titik hijau Poisson hampir tepat berada di atas batang-batang biru binomial. Artinya, aproximasi sangat akurat. Kita lihat kondisi ideal dulu. Dengan N sama dengan 50 dan P sama dengan 0,03, ketiga syarat terpenuhi semua. Ketiga kartu bertanda centang hijau. Dan perhatikan, titik-titik hijau Poisson hampir tepat berada di atas batang-batang biru binomial. Artinya, aproksimasi sangat akurat. Sekarang, kita geser P ke nilai besar, misalnya 0,5. Kartu syarat 2 dan syarat 3 langsung berubah silang merah. Syarat tidak terpenuhi. Dan lihat di grafik, titik hijau Poisson mulai tidak pas lagi dengan batang biru binomial. Aproksimasi tidak lagi akurat. Inilah inti dari visualisasi ini. Distribusi Poisson hanya bisa mendekati binomial dengan baik ketika N besar, P sangat kecil, dan lambda kurang dari 5. Ketiga syarat itu harus terpenuhi sekaligus. Sekian penjelasan dari kami kelompok 2 PSM 23A. Terima kasih sudah menyimak. Wassalamualaikum, terima kasih.